Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Analisis Spektrofotometri, Bu Nur Rahmawati. Jadi, di sini kami akan menjelaskan apa itu analisis spektrofotometri ultraviolet dari jurnal yang kami kaji. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya Fifani Zira dengan NIM 004 sebagai moderator dan Aurelia Nadia Paramita Elsani dengan NIM 015, Indika Luna VA dengan NIM 031, dan Karisma Evelyn 036. Next. Kemudian untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, sebelum kita memasuki pembahasan intinya, kita harus tahu dulu nih spektroskopi itu apa. Jadi, spektroskopi itu adalah metode analisis berdasarkan hubungan absorbansi radiasi elektromagnetik dengan konsentrasi zat sesuai hukum Lambert-Beer. Spektrofotometri UV digunakan untuk menentukan kadar kafein dalam tablet melalui pengukuran absorbansi dan kurva kalibrasi, sehingga mendukung analisis kuantitatif serta pengawasan mutu obat. Spektrofotometri UV cocok untuk analisis kafein karena kafein menyerap sinar UV pada maksimal 272 sampai 276 nanometer. Pengukuran pada 272,5 nanometer memberikan sensitivitas tinggi dan hubungan linear antara absorbansi dengan konsentrasi sesuai hukum Lambert-Beer. Metode ini juga mampu mendeteksi kafein pada konsentrasi rendah sehingga efektif untuk penetapan kadar kafein dalam sediaan farmasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu prinsip dasar dari spektrofotometri ultraviolet. Jadi, spektrofotometri UV merupakan metode analisis yang menggunakan radiasi ultraviolet pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer untuk berinteraksi dengan molekul suatu senyawa. Kemudian, energi cahaya diserap akan menyebabkan perubahan energi molekul sehingga menyebabkan perubahan energi pada molekul tersebut ketika cahaya UV mengenai larutan. Kemudian, penyerapan energi memicu transisi elektron, yaitu perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Transisi yang umum terjadi adalah P ke P bintang dan N ke P bintang. Kemudian, ada prinsip kuantitatif mengenai hukum Lambert-Beer. Jadi persamaan A sama dengan epsilon dikali B dikali C. Nah, A sendiri adalah absorbansi atau jumlah cahaya yang diserap. Kemudian epsilon adalah kemampuan zat menyerap cahaya. B adalah panjang lintasan cahaya atau ketebalan kuvert. Kemudian C itu adalah konsentrasi larutan. Nah, kemudian akan menghasilkan absorbansi yang berbanding lurus dengan konsentrasi dan panjang lintasan cahaya, yang artinya semakin tinggi konsentrasi larutan dan semakin panjang lintasan cahaya, maka semakin besar nilai absorbansinya. Kemudian, hubungan linear absorbansi dengan konsentrasi itu digunakan untuk membuat kurva kalibrasi sehingga kadar suatu zat dalam sampel dapat ditentukan secara kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah komponen utama dari spektrofotometer UV. Yang pertama itu ada sumber cahaya yang akan menghasilkan radiasi ultraviolet untuk pengukuran absorbasi sampel. Pada analisis kafein tersebut digunakan panjang gelombang sebanyak 272,5 nanometer sesuai dengan gelombang maksimal kafein agar hasilnya optimal.
kedua yaitu ada monokromator yang berfungsi untuk memisahkan cahaya polikromatis menjadi satu panjang gelombang tertentu, dan pada analisis tersebut digunakan untuk memilih panjang gelombang sebanyak 272,5 nanometer sehingga pengukuran lebih sensitif dan akurat. Yang ketiga yaitu kuvet kuarsa sebagai wadah larutan sampel yang dapat meneruskan sinar UV. Pada analisis tersebut menggunakan kuvet kuarsa 10 mm karena kuarsa mampu mentransmisikan sinar UV dengan baik. Yang keempat ada detektor, yaitu menangkap cahaya yang akan diteruskan sampel lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik. Pada analisis tersebut digunakan untuk memperoleh nilai absorbansi larutan kafein. Yang kelima yaitu sistem pembaca yang dapat mengolah sinyal listrik menjadi data absorbansi pada layar instrumen. Pada analisis tersebut menampilkan absorbansi larutan standar dan sampel pada 272,5 nanometer. Kemudian ada instrumen pendukung penelitian lainnya, yaitu ada timbangan analitik yang berfungsi untuk menimbang massa sampel secara presisi. Pada penelitian tersebut digunakan untuk menimbang kafein murni dan serbuk tablet. Yang ketujuh ada magnetic stirrer, yaitu menghomogenkan larutan menggunakan batang magnet berputar, dan pada analisis tersebut digunakan saat ekstraksi kafein dengan Aquades. Yang kedelapan ada kertas saring Wattmann nomor 24 yang berfungsi untuk memisahkan partikel padat dari larutan melalui filtrasi. Pada analisis tersebut digunakan untuk memperoleh filtrat jernih sebelum pengukuran. Yang terakhir ada labu ukur 25 mili yang berfungsi untuk membuat larutan dengan volume tertentu secara teliti. Pada penelitian tersebut digunakan untuk pembuatan larutan standar dan pengenceran sampel. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Berikutnya yaitu aplikasi analisis kafein dengan spektrofotometri UV. Yang A, prinsip analisis. Spektrofotometri UV digunakan untuk menentukan kadar kafein pada tablet analgesik. Prinsip metode berdasarkan kemampuan kafein menyerap sinar UV sehingga menghasilkan nilai absorbansi yang digunakan untuk menghitung konsentrasi sampel. Yang kedua, tahap analisis. Yang pertama, penentuan panjang gelombang maksimum, yaitu lambda maksimum, yaitu 272,5 nanometer. Penentuan panjang gelombang maksimum dipilih karena memberikan absorbansi paling optimal dan sensitif. Yang kedua, kurva kalibrasi. Persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan 0,1946 X sampai 0,2403 serta koefisien kolerasi yaitu R sama dengan 0,9735 yang menunjukkan hubungan konsentrasi dan absorbansi yang cukup baik. Yang C, hasil penelitian kadar kafein tablet analgesik yaitu 2,88 ppm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada keunggulan metode spektrofotometri UV, itu ada prosedur sederhana dan praktis, waktu analisis cepat, biaya relatif ekonomis, preparasi sampel tidak rumit, sensitivitas baik terhadap senyawa kafein, dan cocok untuk pengawasan mutu sediaan farmasi. Setelah kita mereview artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode spektrofotometri UV dapat digunakan untuk analisis kadar kafein secara kuantitatif pada tablet analgesik dengan penggunaan panjang gelombang maksimum 272,5 nanometer dan kurva kalibrasi yang baik. Metode ini mampu memberikan hasil yang cukup akurat, efisien, dan efektif untuk analisis rutin di bidang farmasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.